Tunggu, jangan lari kok ya. Kamu mualaf karena pido. Jangan lari kok ya. Tunggu, Silakan. kita tunjukkan siapa yang gila. Kau bilang Silakan. aku gila kan? Silakan. Ayo, nih dia menceritakan keluarga Yesus yang mencoba menahan Yesus karena menganggap tidak waras itu apa teman-teman? Stres. Gila. Dari Muhammad. Siapa yang gila teman-teman? Tuhannya si Kawinlah. XL. Kawinlah anakmu sendiri, Kok? kawinlah anak perempuan. Kenapa kau bawa anak? Kenapa? Itu Kenapa kan- bawa framing anak? pribadi. itu ajaran dari Kenapa bawa anak? Kenapa? Kok framing pribadi ke bawah keluarga. Biasa nggak apa-apa. Rasis. Jangan kan nggak apa-apa. Itu kan Kristen emang kayak gitu kan. Ajaran Kristen kan kayak gitu, kayak nggak pernah jadi Kristen aja. Nggak adab kali. Loh, mana? Kok framing keluarga, bapak Ajaran Kristen kan kayak keluarga. gitu, maklumin aja. Ini kan ajaran kasihnya. Kau. Ini kan ajaran Assalamualaikum. kasihnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya kesanain. Tapi kalau menyerang masalah pribadi awas ya. Nggak punya adab berarti anda. Kenapa kamu bawa anak saya? Bentar dulu Bang Kamu Arek. juga. bentar dulu. Nggak ngerti. Oh ya udah. Emang kan itu Enggak, kan kenapa kamu bawa kenapa kamu bawa anak saya? Kenapa? itu kan Ini ada diskusi hadisnya. antara saya dan Anda. Saya itu kan dari ada tadi hadisnya. tidak menyebut anak Anda. Ya, Itu kan ada kenapa kau hadisnya. bawa anak saya? Kenapa? kan ada hadisnya. Punya masalah apa kau sama anak saya? Itu kan itu ada penyembah hadis. kelamin. Kecil. Penyembah kelamin. Enggak, Ada kau penyembah hadisnya, kelamin. Bang. Kau bawa anak saya untuk Ada apa? Anak hadisnya. saya penyembah kelamin. Ada Hah? hadisnya. Hah? Ada hadisnya. Untuk apa kau anak saya penyembah kelamin? Kan nanti Hah? anakmu itu juga kau bisa kalau begitu. ngamuk kan kau tadi di luar yang mengatakan saya gila. Lalu? Saya tunjukkan data Lalu? ternyata Tuhan kau yang gila. Ngamuk kau. Malu. Kan kau bilang tadi kan saya gila. Ternyata datanya Tuhan kau yang gila. Malu jadi Islam. Malu. Loh kenapa saya malu? Iya karena Justru Allah malulah jadi orten karena menyembah kelamin. Kelaminnya tidak ada keajaiban. Apalah keajaiban kelamin Tuhanmu? Jawab. Dari Muhammad. Apa keajaiban kelamin Tuhanmu? Katanya Tuhan kau maha pencipta, bisa menciptakan langit dan bumi. Katanya Tuhan kau itu bisa membangkitkan orang mati, tapi kelaminnya nggak bisa dibangkitkannya. Pernah bangkit gak? Oke. Kelamin Tuhanmu itu gini terus ya, nggak pernah gini ya? Ya karena Pernah bangkit gak? Kelamin Tuhanmu pernah bangkit gak? kayak gini Pernah binatang. bangkit gak kelamin Tuhanmu? Hah? Pernah bangkit gak? Ini apa keajaiban kelamin Tuhanmu? Apa keajaibannya? Kayak gini kalau ngomong Kayak sama gini, kayak binatang. gini. Muncung kau dari tadi udah kayak gini, kayak gini. Biar Hah? ku jawab binatang. Apa? Haris. Kan Tuhanmu itu kan maha pencipta. Sekarang saya tanya ini. Iya, Ini biar ku kelamin jawab, Tuhanmu ini binatang. apa keajaibannya? Jadi binatang, Keajaiban biar ku kelamin jawab. Tuhanmu apa? Binatang biar ku jawab. Ini dulu jawab, ini dulu jawab. Iya, binatang, biar ku Kelamin, jawab, binatang. keajaiban kelamin Tuhan ini apa? Baby biar ku jawab. Langsung mau Ngatain binatang. perempuan kayak gitu. Dulu, orang Tidak. Ngatain perempuan kayak gitu berarti Iya, baik, tak bikin ubahnya semua. ibu anda seperti itu. Anda dilahirkan dari perempuan X. kan? Kamu tuh nggak kamu kapok X. Dah turun aja penghulu kayak gitu. Iya, biasa maklumin aja. Ajaran Kristen emang kayak gitu. Laki-laki kalau sampai ngomongin kasar perempuan fik, dia itu ada dua hal. Dia bukan anak yang tak diharapkan lahir. Kedua, dia seorang anak yang tidak Anak haram. pernah menghargai orang tua, terutama ibunya. Fik itu. Terus X tadi kau bilang aku babi kan? Jangan salah. Tuhan kau manggil kau itu anjing. Ya, Kunarion. Bani Kunarion kata Tuhan kau. Udah, Tuhan kau lu ajaran Tuhan kau itu. Aku nanya baik-baik, kau ngamuk. kayak gak tahu Kristen, kayak gak pernah kerja di Kristen aja lu, Hes. Kayak gitu Kristen ajarannya. Enggak lah, aku dulu Kristen gak begitu bener. Aku dulu Kristen gak begitu. Enggak. Aku itu nggak pernah ini ya, mungkin karena nggak diskusi ya, karena kan nggak ada perdiskusian zaman saya dulu kan. Nah, cuman saya tuh paling kayak, ya nggak usah disebut lah di sini ya. Cuma saya tuh kalau dibilang orang kayak Batak makan babi, nah gitulah. Gayamu sini kalian semua Islam sesat, nanti didatengin nangis. Kan otak mereka kan dipantat, Hes. Otak mereka kan dipantat, Hes. Memang pernah dipakai, Hes.
kapan hari Tahu. Kak? Makanya Itu di Komalnya Natalia Makanya ya. Hotel. Kita datangi sama circle. mak- Dia ngelesnya apa? Nyanyi dia, nyanyi gereja. makanya Turun tahu nggak satu kalian, persatu. tubuh Oten ini, organ tubuh Oten ini kalau laku dijual, yang mahal itu otaknya. Otak Kenapa? bener, Karena nggak setuju pernah gua, dipakai. nggak pernah dipakai. Si Grace. Organ tubuh. Otaknya yang paling mahal. Nah ya santai, jangan menghujat. Saya kalau membalas membawa data. Kau bilang aku gila, ternyata di Markus 3:21 Tuhanmu yang gila. Cemana itu? Aduh, Emang kenyataan itu pahit. laki-laki mulut kayak Kenyataan itu pahit, Hes. sakit ya Ten. Nah, Ya sakit ya Ten ya. Tapi harus diungkapkan itu. Makanya kenyataan. dihapus saja. Suruh LAI hapus, revisi lagi. Nelah jangan panas, jangan kejang-kejang, santai aja. Saya nggak makan gelen kok, najis gua makan gelen. Iya. Aku makan nasi. Anjir. Jadi Jangan Kak, kali-kali. semua salam kenal ya. Izin follow. Lu udah kayak orang aja, Hes, Iya, makan nasi, Hes. silakan. Salam kenal ya. Emang gua orang lah, lu kira gua Oh. seton. Kembali. Saya latihan naiten, ku menunggumu di sini. Aku tuh paling benci kalau ada orang diskusi bapak-bapak keluarga yang nggak tahu apa-apa. Gue paling benci. Kristen yang bener apa sih? Yang sehat gitu atau otaknya? Kalau yang masalah pribadi, hujat, Ini coba nih, aku bacakan dulu nih ya Ten. Dengerin Ten baik-baik. Nih, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara, tunggu ini karena semua. Berserulah perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau. Nah, kan di sini dikatakan, kalian kan mengatakan nih Ten, kalian selalu mengatakan bahwa Yesus itu Maha Pencipta. Yesus itu bisa menciptakan. Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi ini kelemahan Tuhanmu. Apa kelemahanmu? Kelemahan Tuhanmu, dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek. Mimi mama, mimi mengandung dan menyusui kau. Mimi mama, mama, mimi, mama, mimi mama, rasain kau. Sama datang di kebenaran. Ayo cepat. Diskusi baik-baik, jangan panasan. Mama, mimi, mama, mama. Maaf bunda istri, Inka turun dulu ya, karena ada doa bersama istri dosa. Siap. Ya, nanti insya Allah balik lagi. Oh. Ya, Doa itu bersama. di Komal Dai, oke. Ya, Balianka. Ya. Doa bersamanya bukan untuk mendoakan Otet supaya cepat binasa kan, bukan kan? Bukan ya? Iya. Oke, makasih bunda ya, dan sebenarnya abang-abang. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Esti sudah minum obat bodrek belum? Kita tengok dulu masih ada nggak stoknya. Oh masih ada stoknya, masih. Cuma minumnya langsung satu strip. Ini, Satu-satu masih. ya, jangan langsung strip. Nggak, aku sekali dua minumnya, gak mempan satu. Anjir. Minum aku satu, agak mempan. Sekali dua aku minum ya gara-gara hotel. Kalau Ten, naik Pak Set selanjutnya, silakan naik. Gua Ayo. minum dua sekaligus step. Kurang asam itu nama. Kurang asam kali itu nama titik-titik Yesus. Woi, ganti nama kau tuh, kontrol, mampus. Jangan gitu kawan, mampus namanya. Woi, nama kau tuh ganti dulu, Astagfirullahaladzim. Siapa? Itu namanya itu, dia ketawa itu.
Ih, minum air jahe hangat Bunda Esti. Gak ada jahenya, malas sekali mau keluar. Kalian belikan lah dulu, antar ke rumahku. Aku tinggal di Tanjung Pinang. Enggak, kalian kirimkan dulu jahe dari sana biar ku bikin. Ya Ten, naik Ten. Ini aku setia nih nunggu kau Ten. Sehat-sehat Bunda Esti. Amin, sehat-sehat buat kita semua. Opu tahu. Tanjung Pinang kat mana kak? Batu 9. Jauh mbak dari Samarinda. Samarinda jauh kali. Ada kunci Yesus, guys. Astagfirullahaladzim. Haleluya, salam kesesatan. Haleluya, salam kesesatan. Ganti namamu itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Haleluya, salam kesesatan. Ganti namanya itu, ganti. Astagfirullah. Kayak mana aku memanggil nama kau? Tetangga Ivan Chandra di mana? Bunda buka ulangan 14-18, kemudian klik tombol merah. Ada si Erben. Ulangan. Selamat malam semua. Ulangan malam. Ya, gimana kabarnya? Baik, Bang. Mana klip merah? Gak ada klip merah sih. Ininya setekon. Gak ada Bang sih Erben klip mana merah. yang bisa bahasa Arabnya? Kok nggak kesini-sini? Nah, kalian itu rusuh aja kerjanya. Rusuh gimana? Nggak ada rusuh. Iya. Itu tertib ya enggak lah. Kalau Kalau masuk ke yang Pemali bisa- ini, Kalau yang Gimana, Ben? kan ada yang bisa bahasa Arab. ada. Jadi orang Kristen di Indonesia kan ada komunitasnya. Komunitas. Ben, Iya, gimana, Ben? kalau mau diskusi kan kalau ada yang bisa bahasa Arab kan kita kasih waktu, kasih timer Ya, kenapa sih? diskusinya. Jadi diskusinya teratur. Kalau emang bener-bener ada, Ya, Aku izin kayak pamit ya, Demian, mau Baros. sholat isya. Baros, ntar nanti kayak Demian. iya ya. Iya, izin pamit. Terima kasih sudah dinaikkan. Assalamualaikum. Ya, Demian kan Ibrani bisa. Ibrani bisa. Aduh. Ya kan? Jadi Lah jadi mualaf Demian. kalau hanya Demian kalian jadikan referensi. Enggak, bukan jadi referensi. Iya, Demian itu siapa sih? Lah kan temen lu CS So lu. nggak kenal, iya. So nggak kenal Lu ini kira mualaf parah Erben. nggak diakuin lu, parah nggak bener lu. Nah, Saifuddin Ibrahim aja masuk Kristen seorang dokter. Dokter dari mana? Dokter itu dokter. Pernah dengar Muhammad Fatah yang orang apa? Yang orang Di mana Saifuddin Ibrahim? Sumatera Barat. kuliahnya? Saifuddin Nanti Ibrahim kita- kuliahnya di mana? Di mana Saifuddin Ibrahim itu? Kuliahnya di mana? Di mana kuliahnya? Ngambil S2 di mana? Anjir. Jadi kita Eh, Saifuddin Ibrahim menyandang status sebagai ya. kuliah di mana dia? Dapat Tenang gambar. dulu dong. Setauku baru Dia kelahiran Bima ya. Sejak kecil Dapat gelar dokter. perhatikan ya. SMA di Bima, pembandingan agama Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. S2-nya di mana? Ini dia S2. perbanding 198. Itu S1 Usuluddin. Kan ini lagi dibaca.
Mana S2-nya? Di mana S2-nya? Dia pernah juga mengajar di pesantren Darul Arkom Depok, Jawa Barat. Kemudian mengajar di pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu. Dia kemudian dikenal sebagai pejuang negara Islam Indonesia. Dia terpapar malah NII loh. S2. Iya. S2-nya di mana? S2 katanya S2. Oh, tenang dong. Mana S2-nya di mana? Ketawa lagi kamu. S2. Dia Islam ini. Iya, Kan S2 sudah ada kan fakultas S1. di mana S2-nya? Katanya dokter. Mana ada S2 dokter? Dokter. Dan ngomongmu aja kau nggak tahu ya kan. Dokter. Mana S2-nya dokter? Mana? Tenang Katanya dong. dokter. Mana S2-nya? Allahumma sholli ala sayyidina Udah gue sholat dulu lah, bentar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nggak ada diskusinya, sholat kalian ya, sholatlah kalian supaya kalian bertemu dengan jalan yang lurus. Iya kan, karena sholat itu mendekatkan manusia kepada jalan yang lurus. Artinya kalau sudah menemukan jalan yang lurus, maka berarti sudah nih. Kita udah lurus, Pak Erben. Oke, Aku coba di-mute. jalan yang lurus itu gimana? Di Islam sendiri gimana? Ya mengikuti segala mengikuti segala. Aduh. Jalan yang lurus dalam Islam itu ya menjalani perintahnya. Emang Oh gitu. Perintah yang mana yang kalian lakukan? Perintah yang mana ya? Yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun hadisnya. Oh, jadi semua yang ada di hadis kalian percaya? Ya semua hadis kami percaya karena juga ada hadis doif. Oh, Yang kami percaya itu Setan. yang sanadnya jelas. setan ini hadisnya itu. manusia apa setan ya? Setan atau malaikat? Selamat jadi malam. tapi nggak apa-apa sih kalau kalian nggak percaya semua hadis. Selamat malam. Iya. Ini apa ini agamanya ini? Karena nggak semua hadis itu juga. Nggak semua kami sahih. percaya dengan hadis, Ben. Nggak semuanya, karena hadis itu sudah Al-Quran tidak bercampur dengan tulisan manusia. Halo Pak Erben. Tulisan orang-orang, Saya tulisan bertanya gini. orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan umat Muslim. Mereka Dia itu nggak mengatakan dengar ini loh, ini sunnah salam Nabi Muhammad. harus diikuti, gitu. Iya, sombong Pak Erben ini. Nggak semua ya, beda. Kalau Al-Quran saya- jelas mutlak saya itu mau- firman Allah. Kalau hadis itu sudah bercampur. Iya. Mana yang sahih, mana yang doif, sama mana yang maudhu itu sudah bercampur semua. Ini aduh suara nanti jadinya ini kalau kayak gini. Yang mau saya tanya gini, Oh gede kali ya, sorry, aku kecilkan. Mana cek, aman? aku Oke. aku mau tanya karena kalau yang ada di Quran itu kan udah pasti semua diterima kan? Iya kan? Ya wajib lah. Aku mau tanya dulu.
Ada nggak di Quran yang terkemuka di dunia di akhirat selain Nabi Isa? Semua waminal muqarrabin. Waminal itu Oke, dan coba. orang-orang yang dekat sama Allah, bukan hanya Nabi Isa. Yang saya tanya terkemuka di dunia di akhirat, bukan orang yang didekatkan. Iya. Semua dekat dengan Allah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu, para nabi itu semua dekat dengan Allah. Yang saya katakan terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan didekatkan kepada Allah. Iya, Coba, terkemuka kasih juga. datanya. Waminal Boleh dikasih. muqarrabin. Nabi Isa Boleh juga dikasih. itu didekatkan sama Allah. Yang saya tanya itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, semua para nabi Oke, terkemuka di dunia dan akhirat. Coba di mana datanya? Coba datanya. Ya itu tadi, semua para nabi yang Coba disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang soleh. boleh ditunjukkan? Boleh ditunjukkan data Quran? Banyak bang. Ya Tuhan, kalian kok nggak mau menunjukkan data Quran kalian? Aku hanya tahu aja, mau tahu. Semua para nabi Coba. yang disebutkan Oke, dalam Al-Quran. di itu mana semua didekatkan dikatakan? oleh Allah. Oke, saya yang buka ya. Lanjut teman-teman Ya, saya yang lain. buka. Oke, coba di mana tertulis ada yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain Nabi Isa? Langsung sebut nama boleh nggak ya? Nah itu Musa wajihan. Oh loh, itu terkemuka di dunia toh? Bukan dunia di akhirat. Coba lihat. Nabi Musa itu nanya wajihan. Iya, uya jihad di mana? Di dunia dan di akhirat kan yang saya tanya. Ya semua nabi lah itu ada di dalam hadis lah kan. Boleh Semua apa kasih. yang ada di Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Oh, berarti Gini Oke, Bro Erben. boleh dikasih datanya Pak? Gini Bro Erben, gini loh. Iya, Pertanyaan lu aku tuh, ya misalkan terkemuka dan di akhirat. Nah, itu merujuk kepada Nabi Isa, ya kan? Nah, terus itu kan Nabi Isa itu kan nabinya orang Islam. Hubungannya apa dengan Anda? Itu dulu yang saya mau kan tanya. saya bertanya Quran kok, bukan bicara hubungannya dengan Ya udah, itu saya kan bertanya. Iya, di Quran sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ya kalian sudah. nggak bisa gini aja, kalau kalian nggak bisa ditanya bilang selesai. Bukan Saya kami kan nggak hanya bisa bertanya. ditanya, bukan Ya kami udah nggak jawab, bisa ditanya. jawablah. Jawab Penjelasannya aja. kan tadi sudah dijelaskan. Jawabannya ada. Ben, La nufarriqu bainahum. nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk orang-orang soleh itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang saya tak, kalian memahami pertanyaan saya nggak, bro? Iya. Ya, kalau eksplisit, kalau kamu menuntut eksplisit seperti itu kan. nggak Sekarang ada. begini, Ben. Oh, itu dia. Ya, Kalau Al-Quran dari ini- tadi, bentar Al-Quran dulu ini dong. Kemauannya manusia Erben Iya. atau kemauannya Tuhan? Sekarang itu gini, yang saya hanya bertanya. Sekarang begini, kalau sekarang begini aku juga bisa sekarang begini. Sekarang kita manusia yang diberikan akal, Ben, harus bisa mentelaah. Ya, Iya Tuhan. Al-Quran itu nggak bisa Gini. langsung ngasih 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Pertanyaannya apa, Pak Erben? Siapa lupa. yang Assalamualaikum disebutkan? warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang disebutkan terkemuka di dunia di akhirat Nabi Isa. selain Nabi Isa? Ada enggak? Masing-masing nabi itu punya mukjizat masing-masing. Masing-masing Yang punya saya pilihan dari tanya Allah. bukan mujizat. Yang saya tanya, ada enggak di dalam Quran yang terkemuka di dunia di Menurutmu akhirat? Adam itu nggak sering kita Selain ceritakan? Nabi Isa. Nabi Adam itu nggak sering kita ceritakan. Nggak ada. Terus Oke, kalau nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Ben, Terima kasih. Nabi Adam itu nggak sering kita ceritakan, Ben. Oke, Jadi karena gini, kamu Pak Erben ya. karena kamu Pak Erben bicara gini. tentang Nabi Adam, siapa istri Nabi Adam di dalam Quran? Ada nggak tertulis? Coba tunjukkan Jangan sama lompat-lompat saya. dulu. Jangan lompat-lompat dulu. Oh, Coba kasih data kalau dong. istrinya Nabi Adam disebutkan. Iya. Sebentar, saya jawab. di mana? saya Di jawab, mana? ya. Kita buka Qurannya ya. Quran surah berapa? Bro? Al-Quran itu kitab suci atau bukan kitab suci? Yang saya tanya di Quran surah berapa nama Adam istrinya Iya, saya tanya disebutkan? dulu. Al-Quran itu kitab suci atau tidak? Bukan kitab suci. Bagi saya tidak ada urusan dengan Quran. Saya hanya bertanya sama Ya, kalian menurut tentang pandanganmu, keyakinan bagi kalian. umat Islam, Al-Quran itu bagi umat Islam kitab suci atau bukan kitab suci? Ya, ada Islam mengatakan Quran itu kitab suci. Ada juga Islam mengatakan bukan kitab suci. Ada. Islam mana Siapa Islam yang bilang bukan kitab suci? bukan Iya. kitab suci siapa? Iya, Islam yang nggak percaya Jangan Islam. ada. Ya udah, Jangan izin ada. Nggak percaya teman-teman ya. Islam ya iyalah.
izin teman-teman mau menanggapi Erben. Oke, Pertanyaannya coba. apa Erben? Iya. Pertanyaan saya, siapa nama istri Adam tertulis di dalam Quran? Coba di surah Uskun berapa? anta wa zaujukal jannah kata Allah. Ya Adam, Oke, di mana? tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah kata Allah. Namanya siapa? Yang saya tanyakan namanya. Namanya nggak disebutkan. Namanya nggak disebutkan. Oke, terima kasih. Gitu enak. Saya hanya bertanya doang. Jadi, ya Ben ya. Saya ulang pertanyaan saya. Menurut pandanganmu, Islam itu menyatakan kitab sucinya apa? Al-Quran kan? Iya, kalau menurut Islam kitab sucinya oke. Quran. Berarti Ya Al-Quran itu adalah wajar kitab namanya. suci. Oke. Kitab suci Kalau Islam. nama Nabi Bukan. kalau nama istrinya Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran, ya jelas Al-Quran itu bukanlah kitab suci. Loh, gimana sih bro? Kalau ada nama istri Adam Iya. disebut justru tidak Iya. kitab suci. Gimana sih? Tidak menjadi kitab suci karena apa? Karena apa? Karena Hawa ini sudah bercampur dengan Adam. Hawa bercampur Istri dengan Nabi Muhammad juga Adam. tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Istri Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Istri Nabi Musa juga tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang wanita yang sudah berhubungan suami istri itu tidak lagi dikatakan kitab suci, tidak boleh dimasukkan ke dalam Al-Quran, nggak boleh. Kecuali ibunda Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Terus bagaimana ketika pernikahan baginda Nabi Muhammad dengan Zainab yang dibicarakan di dalam Quran? Oke bang. Nggak ada namanya. Gimana di situ. itu? Loh, Gimana nanti namanya? baca dong Nama asbab Zainab nuzulnya itu. Asbab Nama nuzulnya. Zainab gimana? Oke, Gimana nama Zainab ya? kalian ada kok di situ. Ya, di mana? Kalian Di mana? ya. Gini. Oh, Pak Erben, kalau diskusi itu jangan Iya. lompat-lompat. Tadi tentang Nabi Isa, lompat ke Adam, lompat ke sana. Saya- Ini gini. iya, saya kan Kita tidak nggak kembali dapat- nggak dapat dengarkan. poin jadinya. Gini. Gini dong, bro. Sebentar. Kita diskusi tentang Kau Isa dulu dengarkan sebentar ya. ya. Jangan lompat-lompat. Tentang Saya kan Nabi hanya Isa bertanya alaihissalam tentang- di dalam Al-Quran dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Iya. Betul memang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi baca Al-Maidah 7273. Laqad kafara alladzina qala innallaha ila Isa ibnu Maryam. Kafir itu orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah, kafir. Terus Al-Maidah 73 begitu juga. Laqad kafara alladzina qala Allahu wahid wa salasah. Kafir itu orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga. Oh iya, Laqad betul. kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Salisu Laqad salasa. kafarul Kafir ladzina itu. qalu Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu Rasulullah yang diciptakan oleh Allah di dalam surah Al-Imran 49 min kalimatihi wa ruhihi, yang diciptakan oleh Allah dari firman-Nya dan dari rohnya. Tetapi dia bukan Allah. Gitu loh, Erben. Dan kami percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu Rasulullah, Nabiullah. Terkemuka dia memang, tetapi Allah juga mengingatkan la nufarriqu bainahum, kata Allah. Allah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ya, sekarang perenungan kalian itu adalah kalau Allah kalian mengatakan Nabi Isa terkemuka di dunia di akhirat, maka sekarang bisa nggak kalian jelaskan historitas Nabi Isa ini berdasarkan Quran? Baik. Coba, bisa nggak dibuktikan Berdasarkan historitasnya? Al-Quran, ya, di sini kukutip banyak sekali ayat-ayat. Namun poin-poinnya secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan di dalam Al-Quran lahir dari seorang perawan yang bernama Maryam. Lahir tanpa ayah, lalu kemudian dalam surah Al-Imran 49 diceritakan mempunyai mukjizat menghidupkan orang mati. Biiznillah, dengan izin Allah gitu. Lalu diutus sebagai utusan yang membawa kitab Injil. Kemudian mengajarkan ajaran kasih Al-Hadid 27. Lalu kemudian diangkat Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah. Diangkat Allah ke sisinya gitu. Kemudian nanti akan turun nanti di akhir zaman yang akan menjadi pertanda hari kiamat, Az-Zukhruf 1. Kemudian dalam hadis juga ditekankan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh babi, mematahkan salib.
Yang dimaksud dengan mematahkan salib di sini mematikan dogma bahwasanya bagi orang yang mentuhankannya. Dan ini sejalan dengan Matius 7:21 sampai 23. Jangan Di situ dulu yang lari ke- dihakimi bentar oleh dulu Yesus dong. Jangan yang lari memanggil ke- Yesus Kenapa Tuhan. ya? Gitu. Compare lah, Kak. Jangan lari ke Compare Alkitab. lah. Itu Kenapa gini? sejalan itu. Isa Kenapa? di membagikan dalam- lokasinya. Ya kenapa takut Tentang ya? Oke, penghakiman enggak. Nabi Isa alaihissalam Santai, atau ini Yesus boleh diselang nggak? diceritakan Atau mau dalam ngomong Yohanes terus? 12:48 ya. Boleh nggak aku Barang ngomong? siapa yang percaya kepadaku maka ia sudah ada hakimnya katanya. Apa itu hakimnya? Hakimnya Oke. adalah firman yang aku sampaikan. Itulah nanti yang Oke. jadi hakimnya. Nah, Sudah. makanya Matius 7 nomor 21 sampai 23 Ini berapa pertanyaannya, lama ini host? siapa yang akan dihakimi oleh Yesus di dalam Matius 7? Oke. Dalam nomor 21 Bentar sampai lah, 23. itu Bang Sahrul lagi bertanya. Oke, Sudah jawab. sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Jawab dulu Nabi tadi Isa? lah. Jawab dulu, Iya, Bapak bentar. Dulu. Kan tadi kau bilang kan Nabi Isa dengan Yesus kan bukan sosok yang sama. Yang saya tanyakan Loh, historitas. kalau nggak sama ngapain ditanya Nabi Isa? Apa Loh, urusan? makanya saya jadi gini, makanya saya kan fokus bertanya Quran. Saya tidak Ngapain pernah kau tanya bandingkan Isa wajihan dengan fi dunya wal Yesus. akhirah, terkemuka di Loh, dunia dan akhirat? Untuk apa? Kan memang data Nanti Quran mau kau kan framing di memang Nabi komalmu, Isa mau kau framing di terkemuka di YouTube-mu dunia di gitu. akhirat. Kafir itu orang yang bertuhan kepada Nabi Oke. Isa. Loh, Dan Nabi Isa nanti akan menjadi hakim sebentar yang dulu. adil. Dalam Ini Matius bro, 7 ya. nomor 21 dengan Bisa sampai bisa 23. bisa bisa Dari ngomong nggak? 25 Nabi nabi Isa yang atau ada di Yesus dalam nanti Ini akan roomnya menghakimi Rosifa. Kristen. Kamu host. Ya. Kok nggak dikasih aku ngomong, Pada host? hari terakhir itu banyak orang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang Berbuat saya dengan tanya- namaku, mengusir setan dengan namaku. Pada Aduh. saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah Kristen dari Udah. hadapanku. Aku tidak mengenal kalian, Oke. karena kalian itu pembuat kejahatan. Oke, sudah. Nah, Oke ya. jadi siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Coba agama mana? Sebentar, oneness itu oneness. Baca aja Oh, di situ. jadi Kristen nggak manggil Yesus Tuhan. Loh, kami memanggil, makanya di situ dikatakan kan tidak semua. Tidak semua itu artinya sebagian. Iya, pada hari Oke, terakhir nanti iya, banyak tidak orang, semua. banyak Iya, orang banyak. memanggil aku Bukan Tuhan. banyak itu beda dengan Bukan bukan dikatakan tidak semua, tidak setiap. Iya, Karena banyak sebagian tidak orang. memanggil Yesus Tuhan. Di situ Dengarkan. dikatakan Karena tidak sebagian setiap. tidak memanggil Aduh. Yesus Tuhan. Ini mau dijawab apa enggak? Ya, Jadi jawab. gini, Sudah jawab. banyak Coba. orang Siapa beda nanti dengan dihakimi semua oleh orang. Nabi Oke, Isa? Nanti terima aku kasih, kasih dia di panik Yohanes tadi ya. Siapa? Belum ada jawaban soalnya. Siapa? Oke, Siapa saya nanti jawab. yang Sebentar. dihakimi oleh Yesus? Agama mana Aku mau yang dengarkan memanggil dulu. Yesus Tuhan? Oke, ya, terima kasih, berbuat Rosifa. dengan Terima nama kasih, dadah. Yesus. Jangan kabur dulu, Erben. Ya kabur lah Kamu orang tadi itu. baca Quran. Ngomong dari tadi Kabur, kalian itu. Sekarang tanya Bible mau kabur. Oke, Gimana terima- Erben ini? Tajam ke Islam nanya Nabi Isa. Coba siap Nabi mana yang terkemuka di dunia dan akhirat? Betul memang. Jadi semua Nabi itu mempunyai mukjizat masing-masing. Termasuk juga Nabi mana coba? Nabi mana yang diutus untuk rahmatan lil alamin coba? Nabi Muhammad jawabannya. Tuh. Ya, lucunya gini loh. Jadi nabi-nabi itu punya Saudara-saudara kelebihan kita Kristen itu, masing-masing. Bang Syaril, saudara-saudara Kristen kita itu lucunya gini loh. Dari 25 nabi yang ada, kok cuma Nabi Isa aja yang ditanyain? Apa maksudnya? Kalau bukan Iya, punya nanti tujuan- dibawa maksud ke dan Matius tujuan 7 tertentu. bilangnya Nabi Isa bukan Yesus katanya coba. Tapi mencak-mencak nanyain Nabi Isa. Apa urusannya? Iya, berarti dia memenuhankan Nabi kita, nggak apa-apa lah. Iya, berarti di sini dia berupaya menggiring supaya kita terbawa oleh arus pemikiran dia. Itu tujuan dia. Nanti itu mau dibuat di YouTube-nya, di framing, dibilang Islam kayak gini kayak gitu, bingung. Oke, jadi gini aja sebentar. Itulah konyolnya orang ini, saking tololnya ya. Sementara kalaupun hanya cuman satu-satunya Nabi Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat, emangnya kenapa? Lagian kalau cuma Nabi Isa, kan Allah yang jadikan dia terkemuka di dunia dan akhirat. Allah yang mengizinkan hal itu. Masalahnya apa rupanya? Inilah tololnya mereka ini. Coba kita pikir, betul tidak? Ya, kalau emang cuma satu-satunya Nabi Isa alaihissalam yang terkemuka di dunia dan akhirat, yang memberikan itu siapa? Yang memberikan bahwa terkemukanya Nabi Isa itu siapa kalau bukan Allah?
Nabi Jadi gini, Isa Bang itu Erik. terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad itu terkemuka di rahmatan lil alamin, untuk alam semesta dia. Coba Ini, Bang nabi mana yang diutus untuk alam semesta? Coba nabi mana? Nabi Ini, Bang Muhammad Sarul, Bang jawabannya Erik. cuma satu-satunya nabi yang diutus untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Cuma Nabi Muhammad. Jadi masing-masing nabi itu punya kelebihan. Coba sekarang begini, kalau ada Kristen di bawah. Nabi mana yang digelar dengan bapak para nabi? Ayo. Siapa? Ada nggak dua atau tiga? Satu-satunya Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham. Jadi masing-masing nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Masing-masing mempunyai branding gitu ya, atau gelar yang diberikan oleh Allah. Coba nabi mana yang digelar Khalilullah? Udah, sama kayak nabi yang diberikan kitab. Nabi Betul. mana? Siapa nabi yang diberikan kitab Taurat? Kan begitu? Betul. Nabi mana yang digelar Khalilullah? Coba. Kekasih Allah. Jadi masing-masing nabi itu punya bahkan Allah juga sudah menegaskan la nufarriqu bainahum. Allah tidak La membeda-bedakan nufarriqu di antara bainahum min mereka. wa nahnu lahu muslimun. Betul itu. Itu Al-Baqarah 130. Itu jangan dinaikin tuh akun Bang Zuma itu jangan dinaikin. Zuma mencret itu jangan dinaikin. Nabi apa-apa, mana kita yang giling cabul? dari Coba, sini. coba. Nabi mana yang cabul? Isa itu cabul loh. Menikahi Ribka usia 3 tahun. Kristen nolak, nggak ada di Bible katanya. Tapi dalam literasi Rabi Yahudi Salomo, ya sebentar Bang Salawat. Nah, menurut catatan Rabi Salomo Izaki, ya, seorang seorang scholarship Yahudi yang well known, cukup dikenal ya, dan juga apa itu dikatakan, itu mengatakan bahwasanya berdasarkan penghitungan dia, Rabi Salomo itu bahwasanya Ishak menikahi Ribka di usia 3 tahun. Dan yang paling mengerti tentang Ishak itu tentu Yahudi, bukan Kristen. Kristen nggak tahu Ishak. Kristen itu kan di Roma, nggak tahu dia Ishak. Ishak itu Yahudi. Nah, orang Yahudi mengatakan Ribka dipinang itu usia 3 tahun, coba. Ayo. Lalu kemudian dikatakan anak kecil. Sejarahnya Nabi Muhammad itu dengar ya. Aisyah itu lahir di masa jahiliyah. Itu ada riwayatnya itu. Lalu tahun kenabian 610 Masehi. Lalu kemudian 620 Masehi itu dinikahi. Coba. Tahun di masa jahiliyah, lalu tahun kenabian 610, berarti lebih kurang masa kejahiliyah itu 608 atau 607 Masehi. 610 tahun kenabian. Dan pada saat itu Nabi menyampaikan surah Al-Qamar kepada Abu Bakar. Aisyah mengetahui dan dia masih ingat gitu. Artinya apa? Ketika tahun kenabian Aisyah sudah nalar pemikiran dia masih ingat. Bayangkan kalau sudah orang masih ingat berarti itu udah balita, bukan bayi gitu ya. Berarti umurnya sekitar 4 atau 3 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, itu tahun kenabian 610. 620 baru menikah. Makanya berdasarkan penghitungan sejarah, usia Aisyah itu 14 tahun. 14 tahun itu dinikahi oleh Nabi. Namun hadis itu memang sahih, ulama mensahihkan. Namun ingat, salah satu perawinya itu ada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu menurut ulama ketika sudah di Kufah hafalannya lemah. Dan Allah juga sudah menegaskan ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian itu wahai manusia, wahai umat Islam, berselisih tentang suatu masalah, suatu perkara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah. Menurut Al-Quran, usia pernikahan itu cukup akal. Nah, cukup akal ya. Nah, usia cukup akal itu usia berapa coba? Paling tidak sudah bisa membedakan baik dan buruk. Sudah bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah cukup akal. Dalam surah An-Nisa itu dijelaskan usia perkawinan. Setelah usia pernikahan yang cukup akal itu. Nah, kalau di Bible di mana diatur tentang usia pernikahan? Ada nggak? Ada nggak? Kalau Kristen mengatakan, oh Nabi Muhammad menikahi usia sekian-sekian,
Sekarang begini, di Bible ada nggak aturan usia pernikahan? Kalau nggak ada, jangan kritis terhadap agama orang. Kecuali ada diatur dalam agamamu. Di Kristen agama kami ini usia pernikahan usia sekian loh. Di Islam kok sekian boleh nikah? Ini gimana ini Islam? Itu baru namanya komparasi. Tapi kalau tidak ada, nggak ada standar, nanya standar agama orang lain, nggak cermin, nggak bercermin kamu. Nanti ku tanya, ada nggak dalil diatur dalam Biblemu boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Ayo. Nggak ada aturan di Kristen. Jangan-jangan boleh, karena nggak diatur itu. Apakah boleh atau tidak mencampuri istri yang sedang haid? Kalau di Islam jelas, Islam itu penuh dengan syariat, diatur. Kristen kan nggak punya syariat. Makanya Kristen ini ketika bicara tentang Islam tajam, karena banyak sendi-sendi yang bisa masuk, lalu itu di framing mengatakan itu bagaimana gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kitab mereka itu nggak punya aturan, kecuali dalam kitab Yahudi. Kalau dalam kitab Imamat memang ada itu pengaturan wanita haid, namun itu sudah batal dalam Galatia 2 nomor 16, Efesus 2 nomor 15, itu sudah apa itu? Batal sama sekali. Nah gitu loh Ten. Kalau kamu itu mau mengkritisi Islam, kau mengatakan Islam itu begini-begini, kamu harus punya standar sendiri. Menurut kami ini begini loh, Islam kok kayak gini, itu baru fair. Kalau nggak punya aturan kalian, untuk apa kalian mengkritisi? Orang kalian nggak punya standar kok. Jangan-jangan di Kristen ini boleh mencampuri istri yang sedang haid. Coba, ada nggak? Coba ketik di bawah Kristen. Kalau nggak ada ya berarti kalian ini bebas-bebas saja. Bahkan dari belakang juga boleh. Boleh nggak? Ada nggak larangan mencampuri istri dari belakang? Ada nggak? Nggak ada. Salam. Iya, Bang Iskandar, Kristen atau Islam ya? Kristen. Ada nggak diatur dalam Biblemu mencampuri istri yang sedang haid? Boleh apa enggak? Ya, kalau untuk masalah tentang untuk berhubungan itu ya mungkin di dalam kami nggak pala diapakan lah. Nah, berarti nggak ada kan? Istilahnya kita itu dalam berhubungan untuk tentang kehidupan itu harusnya memang harus di hal yang positif. Iya, ada nggak diatur bolehkah mencampuri istri yang sedang haid? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Menurut Kristen. Tergantung. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tergantung. Tapi tadi menurut kata menurut iman orang Islam seperti ini, seperti itu. Gini bang, kalau di Islam itu ada dalam surah Al-Baqarah 222. Itu nggak boleh mencampuri istri yang sedang haid. Dilarang itu. Nah kalau abang di Kristen ada nggak aturan boleh atau tidak boleh mencampuri istri yang sedang haid? Boleh nggak? Ya itu Terus tidak hubungannya sama ada nggak hubungannya sama ilmu kedokteran? Di dalam kehidupan kita berkemanusiaan saya rasa itu tidak ada hal yang tak mungkin. Gak bisa gitu bang. Kalau kita diskusi lintas agama, landasan berargumen itu harus kitab suci. Tetap kita bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran kalian ajaran manusia, kata Yesus. Dalam Matius 15. Gini Laiku, karena kalau kami ditetapkan di dalam hanya 10 perintah. Jadi kalau di dalam Islam kan ya entah berapa perintah ya terserah. Nggak bisa, sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15, segala ketentuan di dalam hukum Taurat itu sudah batal. Tuh, Tuhannya pun ganti itu. Tuhannya pun batal juga tuh, ganti Tuhan. Begini kita saudaraku, namanya kita itu untuk bertindak di dalam kebenaran. Kita itu sebetulnya tidak boleh harus memponis apa yang ditindak laksanakan oleh semua manusia. Makanya jangan bawa hukum Taurat. Kan batu sandungan di hadapan kita. Jadi kita hanya butuh 10 perintah yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus itu. Apa 10 perintah dia? Itu aja udah.
Yesus gak Oke, pernah bawa perintah salah satunya gini Bang Iskandar, begini Bang Iskandar. Saudaraku gambarkan. Salah satu larangan hukum Taurat itu apa? Salah satu larangan 10 perintah itu apa salah satunya? Jangan berzina, betul? Ada nggak larangan jangan berzina? Ada nggak? Betul. Iya. Coba abang buka 2 Samuel 2 nomor 11. 2 Itu kan Tuhan 2 Samuel 12 nomor 11. Apa bunyinya? Coba lah baca dulu. Kan dilarang berzina kan? Iya. Coba baca dulu. Aku nggak ada Alkitab. Coba bacakan dulu saudaraku. Coba apa? Gimana bunyinya? Gimana? Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di situ diceritakan Elohim atau Tuhannya Daud. Tuhan ini mengazab Daud dengan cara mengambil istri-istrinya Daud, lalu istri-istrinya itu diberikan kepada orang lain. Setelah itu orang lain tersebut tidur dengan istri-istrinya Daud di siang hari. Karena Daud melakukannya dengan cara tersembunyi, maka Tuhannya Daud Tuhannya Daud melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Itu perzinahan atau tidak itu? Iya. Istrinya Daud ini diberikan orang lain, dinikahi atau dijinahi? Kalau itu sudah jelas perbuatan zina, itulah yang ditetapkan Tuhan dari dulu. Iya, itu kehendak Tuhanmu. Manusia. Ya, itu kehendak Tuhanmu. Kan tadi gini, kan permasalahannya kan dilarang berzina. Ya kan, Tuhan mengatakan di 10 perintah hukum Torah itu dilarang berzina. Ternyata Tuhannya Daud ini, Tuhanmu ini membolehkan perzinahan di antara istri-istrinya Daud dengan orang-orang Israel. Saudaraku, sekarang begini, semua nabi, semua rasul, semua apa itu tidak ada yang berarti di hadapan Tuhan. Bang, kalau abang mau bernarasi, sebaiknya abang baca kitab abang dulu 2 Samuel 12 nomor 11 itu. Dari dulu Tuhan itu sudah baca dulu baru jelasin. Dari dulu. Ini abang belum baca apa yang barusan dibacakan oleh saudaraku, nggak abang simak baik-baik. Justru saya dari dulu begini, dari dulu begitu, semua manusia begini, baca ya. Semua Inilah manusia firman begini. Tuhan. Begini. Malapetaka akan kutimpakan atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan akan kuberikan kepada orang lain. Lalu istri-istrimu itu akan tidur dengan orang lain secara terang di siang bolong, di siang hari. Karena kau melakukannya secara tersembunyi, maka aku Tuhanmu Daud akan mempraktikkan hal itu di depan seluruh kaum Israel secara terang-terangan. Siapa pula yang bertuhankan si Daud? Bang, dalam ayat yang barusan itu dibacakan Bang Iskandar ya, yang barusan dibacakan oleh saudaraku Cita Solawat tadi, itu berbunyi bahwasanya Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Kristen ya. Ini kata Kristen kan Tuhannya Kristen. Padahal bukan. Tapi nggak apa-apa, perjanjian lama itu. Tuhan dalam perjanjian lama akan mengambil istri Daud dan menyerahkan kepada orang lain, dan orang lain itu akan menggaulinya di siang hari di depan mata kepala Daud. Pada saat itu nabi-nabinya, makanya Tuhan Yesus pertanyaannya itu bukan itu Bang. Pertanyaannya dari yang kenapa Tuhanmu mengambil istri Daud lalu memberikan kepada orang lain, dan orang lain itu akan menggauli meniduri istri-istri Daud? Bukan satu istri loh, istri-istri dikatakan di sini. Kenapa? Yang jelasnya di dalam perzinahan semua itu tercakup apa yang kau katakan tadi tentang Daud. Itu dengan nikah nggak tuh? Ada nikahnya nggak tuh? Yang istri Daud diambil. Muhammad itu. Istri Daud diambil. Setelah istri Daud diambil, diserahkan kepada orang lain supaya orang lain itu menggauli, mencampuri istri Daud. Itu pakai nikah nggak tuh? Ada nggak pernikahannya? Iskandar, kamu kalau ngomong itu harus ada datanya. Kau bilang Nabi Muhammad perilakunya sama-sama, apanya? Apa yang sama?
Tapi Apa ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menggauli orang yang tidak dinikahi? Ada nggak? Loh, Ada tapi nggak tertulis dalam Al-Quran atau zaman hadis seperti itu? Yang tadi itu dijadikan istri juga. Mana? Kan dijadikan istri. Yang dibacakan tadi sama Cinta Salawat itu kan jadi istri kan? Tuhanmu memberikan istri Bukan Daud jadi kepada istri. orang lain untuk Tidak ada jadi ditiduri. istri di situ. Di depan Diambil itu umum. supaya ditidurin itu di depan umum. Gak ada istri di situ. Tidak ada pernikahan di situ. Diambil Istri Daud diambil oleh Tuhanmu, kamu mengaku Yesus di situ, berarti Yesus mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain untuk ditiduri di depan orang banyak di muka umum. Gitu loh. Jangan pandai-pandaian, jangan Bukan pandai-pandaian. pandai-pandaian, memang begitu bunyi ayatnya, bukan pandai-pandaian. Lama, tolol. Oh, perjanjian lama beda Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyatakan kehidupan, itulah ketetapan yang baru. Oh, jadi beda Tuhan itu. Kasihilah sesamamu manusia. Janganlah kamu mengingini apa yang dimiliki orang lain. Tuhannya sama nggak? Tuhannya sama nggak? Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru sama nggak Tuhannya? Udah masuk kau Iskandar. Masuk ke gereja kau cepat. Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama nggak? Udah Bang Saru udah biar dia masuk ke gereja lu. Masuk ke gereja, kau cari pendetamu kalau pantatnya. Ini ada yang jual es ini. Es. Itu Tuhannya sama nggak tuh Bang Kandar? Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi gini loh Bang Sarul, lucunya si Iskandar tuh begini loh. Ketika Bang Sarul memberikan ayat di dalam Bible, dia bilang nggak tahu, tolong bacakan. Nggak usah clear Setelah dibacakan, dia bernarasi, itu kan lucu. Dia nggak tahu isinya, tapi tiba-tiba memberikan jawaban, kan lucu kan? Iya, dengar dulu. Membantah datanya sendiri. Halo. Makanya kau baca dulu. Dengar dulu. Nenggolan. Apa yang kamu dengar darimu? Apa yang kamu dengar darimu? Kau nggak ngerti Ya apa-apa. stop dulu ngomong biar kalian dengar dulu apa yang mau aku ungkapkan. Apa yang kau mau ungkapkan? Ayat tadi pun kau nggak tahu. Apa yang kau mau narasikan apa? Apa yang kau mau jawab? Tadi saya masuk ke komal saudaraku. Dengar saudaraku. Bang Iskandar. Dengar dulu. Enggak, bentar dulu. Tadi abang mengatakan jangan menginginkan istri orang lain. Itu bukan perkataan Yesus, Bang. Itu perjanjian lama juga. Itu perkataan Elohim di 10 hukum Taurat. Ya, Iya udah, perkataan Tuhan itu memang harus mengasihi sesama. Jangan mengini apa yang ada pada saudaramu, termasuk istri, lembu, ternak, apa. Itu kalau kamu Lalu 2 Samuel 12 ini gimana, dibuat Bang? oleh Daud, Samuel, itu kamu udah salah. Nabi-nabi dahulu sudah diungkapkannya. Yang terdahulu itu semua pencuri. Akulah terang dan hidup, kata Tuhan. Poin yang mau ditanyain bukan Yang tentang sekarangnya, nabinya, Bang. yang sekarangnya ditanya di yang sini harus kita bahas dengan tindakan tentang Tuhanmu masalah kok seperti perzinahan. itu. Kamu mau membahas Mengambil istri orang, bagaimana diserahkan manusia, kepada orang wanita, lain Hawa, supaya itu tidak boleh dicampuri di siang hari dihubungi oleh di suaminya. depan mata kepala suaminya. Itu yang jadi pertanyaan. Ya udah, Bukan sekarang tentang konteks kan nabi saya ini, masuk nabi ke ini atau nabi masalah ini. tentang Bukan. laki-laki itu, wanita itu tidak boleh dihubungi pada saat bermerah atau haid. Kan itu tadi masalahnya. Kok lari-lari ke yang lain? Yaudah, jadi gimana? Boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Ya tergantung. Oh, tergantung. Berarti kadang boleh, kadang nggak boleh gitu. Ya, sekarang Tuhan itu memberikan keyakinan kepada kita. Tergantungnya gini ya Bang. Kalau abang lagi naik nafsu ya embat aja. boleh. Kalau nggak Boleh. nafsu ya udah biarin gitu ya Kalau Bang ya. tegang, kalau tegang colok, kalau tegang colok, kalau nggak tegang Iya, udah clear udah. udah clear. Begini, Nggak punya aturan. Dengar. Masuk. Masuk, bentar, masuk. Pendetamu itu bukan cepat. Masuk. Untuk ketetapan berzina itu seharusnya di saat kita berhubungan, kalau kita memang namanya wanita manusia sadar, di situ tumbuh kasih, iya, tai lincung pun dirasa coklat. Oh, kalau berzina gitu ya Bang ya. Jadi kalau tumbuh kasih udah hajar aja, bodo amat gitu ya Bang ya. Yang jelasnya Sekalipun kan itu berzina ya.
Ya, Ya udah oke. Sekarang gini saya anggap bro. Tuhan itu kita Oke, itu oke. tidak boleh menyakitinya, tidak boleh Oke mengkhianatinya. bro. Gua anggap lu jujur ya. Gua Di anggap lu antara jujur dah. Lu kita, gua anggap dengar jujur aja dulu. udah. Biar saya lanjutkan tentang keyakinan saya. Udah. Yang jelasnya kita di dalam bentuk hubungan antara suami dan antara laki-laki dan wanita itu dibentuk jadi satu suami dan istri, satu rumah tangga, satu keyakinan, satu keimanan, satu keinginan, satu tantangan. Iya enggak? Aturannya di mana? Ada nggak aturannya? Loh, aturannya Ada nggak pakai aturannya? otakmu yang terbaik. Oh, berarti cuma akal-akalan aturannya, bukan Iya. berdasarkan kitab suci Tuhan dan itu pengajaran menciptakan agamamu. hikmat dan didikan di dalam setiap perkara. Kita itu harus tahu mana yang terbaik, saudaraku. Iya, berarti nggak ada aturan. Aturannya akal manusia berarti. Tidak juga. Kalau nggak juga di mana? Tuhan ada, hukum di manusia mana? ada. Di mana Hak asasi hukum manusia ketetapan Hukum Tuhanmu, di ketetapan mana? Tuhan ada. Ya di mana Bukan harus tertulis? sampai neng mertole peho tuh iya Tuhan bentukmu. Tolong. Di mana tertulis Nenggolan? Di mana kalau ada aturan yang Saya kan tentang suami dan istri itu memang harus saling mengasihi. Iya, Kak, saya Di mengasihi luar boleh nggak itu, apa-apa. ya, Pertanyaannya itu mencampuri istri yang sedang haid itu boleh nggak? Ya, saya Tadi tadi mengatakan sudah tergantung. Saya tadi Berarti sudah tergantung jawab. berarti kadang boleh, kadang nggak boleh kan gitu. Kalau sudah tergantung, Itu menurut Anda, tergantung itu kan menurut saya. apa maksud tergantung itu apa? Coba, apa maksud tergantung dalam pemahaman? Begini, tergantung di saat kita itu melakukan sesuatu interaksi, di saat kita Bang Syarul. dengar kalau otakmu pingin bijak dengar. Bini dia Jangan udah biarin banyak aja lah Bang cicok. Syarul, mau ngomong apa kek, pusing. Hah? Yang kita tanya tentang kitab suci, yang aturannya dia jawab sesuka-suka dia. Jangan Gimana kau sih? berbahasa dongok terus. Dengar dulu. Ini Iskandar gini loh, dengar dulu Iskandar. Kau nggak paham orang tanya. Nih. Kau yang tidak paham tentang jawaban. Ya, begini loh, yang Bang Syarul tanyakan tuh begini, apakah di dalam Bibelmu tertulis, ya kan? Ada tertulis nggak nih ayatnya? Kalau Di menggauli dalam wanita yang Bibelku sedang aku haid itu boleh atau enggak? mempercayai Kau tinggal jawab, tidak ada tertulis. Tapi kalau pendapatku tergantung. Kalau aku mau ya biarin aja itu istri-istriku. Ah begitu jawaban yang sebenarnya, gitu loh. Tahu Paham nggak? saudaraku. Dengar dulu. Dari dahulunya pun nabi-nabi itu semua sudah mengajarkan segala sesuatu apa yang terbaik untuk tentang perilaku manusia. Udah. Tetapi Tuhan Yesus itu sudah menyatakannya. Di mana tertulis ajarannya coba? Di mana Nenggolan? Di otak Dari saya mana itu kau sudah tahu? tersurat dari dulunya tentang Emang kebenaran. kau ketemu dengan Nabi itu? Emang kau ketemu dengan Nabi itu? Hah? Makanya kalian itu kalau pingin bijak, Udah berarti jawabannya pakai perbuatlah pokoknya. dulu apa Kalau yang sudah terbaik pakai di hadapan pokoknya Tuhan, diskusi nggak bisa baru kita kamu diskusi. apa segala macam. Jadi kamu teman-teman cerita Kristen tentang yang di bawah kebenaran, ini, tetapi melakukan satu pun nggak ini bisa. paling 1% tidak pun nggak bisa. menjadi cerminan bagi teman 1% Kristen yang di kalian bawah. lakukan, 99% Ternyata kalian di Kristen lakukan. itu tidak punya aturan, nggak punya aturan, bebas. Sok-sokan mau kritik tentang aturan di Islam. Seharusnya mau mengkritik Islam itu harus punya standar sendiri. Oh, dalam Kristen ini nggak boleh loh. Saya sudah punya Tertulis di standar sini loh. Saya sudah katakan Baru tadi, saya boleh. itu punya standar sendiri. Ini nggak tentang ada kehidupan. standar hukum, tapi sok-sokan mengkritisi Islam. Loh, Islam saya itu bukan- sempurna, banyak sekali aturannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya, diatur semua. Ya itu terserah. Ini datang Anda lah. sekelompok Itu manusia terserah yang Anda. ngaku-ngaku Menurut keyakinan pengikut Anda apa yang Kristus, harus- tetapi yang nggak harus punya kau aturan yang perbuat. ini yang Terserah jelas Anda. tentang standar Tetapi agamanya. di dalam tentang kehidupan itu Tuhan itu memiliki ketetapan dan Tuhan itu memang ada nyatanya untuk memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan ketetapan supaya dia itu dapat Ya hidup. siapa nama Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus lah. Saudaraku. Kalau Musa siapa tuannya? Dengar dulu. Kalau Musa tuannya siapa Musa? Iya. Terserah dia lah pada saat itu pada siapa sih dia berapa kehendak. Iya, berdasarkan kitab Musa tuannya Musa siapa? Bang Nenggolan. Ya kalau berdasarkan Musa, Tuhan itu
Gimana? Siapa Dia Tuhannya dia Musa? Kalau Bang Iskandar, terserah dia lah. Yang jelasnya kita setelah datangnya Tuhan Yesus, saya percaya 2025 tahun Bisa ini dia pula kau berikan katakan amanah. terserah dia. Gimana ya kau nih? Kau nggak pernah baca kitab gimana? Halo Bang Iskandar. Begininya ini Bang. Orang itu kalau kita terangkan iman kita kepada orang itu mereka tidak percaya. Kenapa? Apa yang diterangkan? Apa yang diterangkan di sini? Apa yang diterangkan? Mereka aja mengatakan kita menyembah manusia. Tapi dalam Kristen, kalau di dalam Kristen, jiwa, roh, tubuh, nafas, badan dan tubuh contoh manusia tidak bisa pisah kan? Iya, nggak bisa pisah. Tapi kalau orang itu kan nempel. yang tahu orang itu yang sebatas yang dihafal seperti doa makan, doa tidur, doa ini, macam ini tadi lah. Sedangkan pertanyaan orang itu aja untuk berhubungan suami istri semua ditanya. Kacau. Masuk. Masuk. Panggil pendeta cepat masuk. Jangan do persipasi molo dipabuat tual kitu mah curhat, nangis. Bego sudah Kita diskusi lah ya. Kita diskusi. Nah, mah termasuk diskusi lah nih, ada songko do molo diskusi kan. Diterima halaki, tapi songoni do. Herana halaki mah do no soja si Nangis. Ya lewat ya awak campuri kan supaya gimana biar nampak apanya. Memang benarnya bilang lain, tapi mereka tidak terima lah sehingga sebagai perlawanan. Kami nggak terima. Jadi kita yang berdosa laiku. Iya, artinya memang aturan di dalam agamamu tidak ada. Iya, aturan di dalam agamamu tidak ada. Kamu tidak mengerti kan? untuk mengikuti keimanan Kristen. Orang Kristen itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Nggak bisa kamu, walaupun tidak dipakai. Baru caranya. Kau tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu. Ya, bagaimana caranya? Ya makanya masuk kau ke Kristen, berdoa dulu, kau berpuasa, kau lakukan kehendak Tuhan, jauhkan segala kekafiran. Aku berdoa ini yang Oke. Sebentar. berdoa ini. Bagaimana? Aku berdoa sama siapa? Aku berdoa sama siapa? Sama Yesus atau sama Bapa? Siap. Maka dialah sebenarnya kafirnya. Aku berdoa sama siapa? Aku mau berdoa sama siapa? Sama Yesus atau sama Bapa? Yesus itu siapa sebenarnya? Kutanya dulu kau. Ya kau lah yang tahu. Coba kau jelasin. Kau katanya, Kau yang tahu. kau bilang kau suruh aku masuk Kristen. Nah, kau suruh aku berdoa. Sama siapa aku berdoa? Sama Yesus atau sama Bapa? Tapi enggak kau baca di dalam Alkitab bahwa firman itu menjadi manusia. Tidak bisa sampai kepada apa-apa kalau tidak melalui firman. Iya, Yohanes 1 nomor 1, firman jadi manusia. Sementara di Kejadian 6, Tuhanmu aja menyesal menciptakan manusia. Kejadian menyesal. campurkan bahasa kejadian. Oh yaudah, oke. Oke, sekarang aku Kristen nih. Aku mau berdoa sama siapa? Sama Bapa atau sama Yesus? Iya. Aku minta sama Bapa atau sama Yesus? Kayak mana? Mana dia? Oke. Kalau seandainya aku masuk Kristen, aku berdoa nih. Sama siapa berdoanya? Sama Yesus atau sama Bapa? Ya udah sama. Kau berdoa dua-dua. kepada Yesus itu dia sang firman. Berarti aku minta sama dua Tuhan. Biar cepat dikabulkan gitu. Bukan dua Tuhan untuk memahaminya laiku. Bukan begitu. Kalau kita manusia hanya satu, kita manusia. Ya makanya aku nanya baik-baik ini. Setelah aku masuk Kristen, aku berdoa. Sama siapa aku berdoa? Sama siapa aku meminta? Sama Bapa atau sama Yesus? Ya pertamanya kamu harus melalui Yesus dulu lah. Dari mana kau bisa sampai kepada Yesus dulu baru Bapa? Yesus dulu baru Bapa? Kan saya bilang Allah Bapa itu di dalam tata kerajaan Dia. Setelah manusia memperbuatkan dosa, maka diutuslah. Jadi makanya perhatikan dulu, jangan kita tidak membantah kon.
Kalau ada dalam pelajaran Al-Quran, kalian terangkan kepada kami tidak membantah. Kenapa? Karena itu yang saudara pelajari. Dari kami harus juga menanggapi. Oh, rupanya begitu ya. Rupanya begitu. Kami bukan menghujat atau menyalahkan saudara. Tidak. Kami belajar juga. Kenapa? Di keluarga kami juga ada Muslim kok. Jangan kemana-mana. Ini masalahnya kan kau tadi kan nyuruh aku masuk Kristen lah, ya. Masuklah aku Kristen contohnya. Nah, terus suruh aku berdoa. Aku mau kaya lah, aku mau hidupku sejahtera, bahagia selamanya. Berdoalah kau, katakan, kan gitu kan? Oke. Berdoalah aku. Nah, doaku ini sama siapa? Aku bingung. Sama siapa ya yang Tuhan? Yesus atau apa? Nah, saya katakan sama lain. Coba. Untuk kita mengikuti ketuhanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan supaya kita selamat dalam kehidupan kita ini, bukan kita mengejar ketuhanan itu supaya kita jadi kaya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya Tuhannya yang mana? Yang jadi pertanyaanku lah. Ya Tuhannya yang mana? Yang mana? Sama siapa aku minta? Sama Yesus kah aku minta? Apakah sama Bapakku minta? Kan ada tertulis, tanpa melalui aku, engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Kenapa dia mengatakan Bapa? Karena satu bagian dari yang ngasih siapa? Yang ngasih berapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Ya, setelah aku meminta, yang ngasih siapa? Ya, yang mengasihi itu ya Allah Bapa lah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Melalui Yesus Kristus, karena itu adalah kekuatan dari ilahi. Melalui Yesus Kristus. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Begini dulu saudara, makanya pemahaman kita ini sebenarnya begini. Allah Bapa untuk begini katanya ya. Dia tidak bisa di dalam pelajaran Kristen. Allah Bapa tidak bisa turun melalui dia sendiri. Kenapa? Apabila turun di dunia, maka dunia tidak bisa menerima, terbakar. Jadi oleh karena kasihnya kepada kita manusia, jangan kemana-mana lah ya. Bodoh kali. Jangan kemana-mana lah. Kan ini kan turun ke dunia menjadi yang jadi permasalahan kan aku kan sudah masuk Kristen ini contohnya. Nah aku